Hai, annyeonghaseyo, Cinggu. Sawadee-krap. Apa kabar? Balik lagi bareng aku, Muhammad Nur Polis, ya. Tentunya di channel aku. Udah lama banget ya aku nggak upload ya. Karena berbagai kesibukan dan ada sih beberapa masalah ya dalam hidupku ya. Sehingga break bentar ya. Nah, tapi kalau ini aku akan hadir untuk membawakan informasi ya. Ya, karena aku barusan beli iPhone 13 Pro Max. Di mana HP-nya, Lis? HP-nya yang aku buat vlog ini ya. Ada ini nanti ini videonya ya, video aku waktu beli HP-nya ya. Iya. Ini adalah HP apa ya namanya ya? Ya, bisa dibilang HP yang termahal yang pernah aku beli ya. Ya, berkali-kali lipat lebih mahal itu. Ya guys, aku beli HP iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue di Korea. Karena aku tinggal di Korea ya guys ya. Aku beli HP ini adalah beli HP-nya aja ya. Jadi tidak line phone alias tidak jadi satu sama operator ya. Dan HP ini aku beli di aplikasi populer di Korea ya. Yang bintang iklannya itu yang itu loh. Kim Son Ho ya, Kim Son Ho, Sibil Bondra ya, Sibil Bondra, 11 First itu ya pasti tahu ya kalian yang di Korea ya, atau mungkin yang fansnya Kim Son Ho pasti tahu. Iya, aku beli di situ harganya itu 1.467.000 won ya. Di Kupang juga sama harganya juga sekitar itu ya. Paling cuma selisih ribuan rupiah aja ya, ribuan won aja ya, enggak sampai puluhan ribuan. Nah, di Indonesia HP ini dijual harga berapa sih ya? Aku barusan cek ya di beberapa aplikasi dan toko yang terpercaya, yang lumayan ternama di Indonesia ya. Di Indonesia itu untuk HP iPhone 13 Pro Max 256GB itu dijual harga 24 juta rupiah sampai 25 juta rupiah ya, range-nya sekitar itu. Itu aku ambil di Tokopedia ya, di dua toko store ya. Nah, sedangkan di Korea itu kalau dirupiahkan berapa sih? 1.467 won itu kalau dirupiahkan cukup mengalihkan 12 aja ya. Padahal saat ini kursnya sebenarnya di bawah itu ya, 11,98 kalau nggak salah. Kalau kan 12 aja deh ya, karena aku beli saat itu kursnya 12. Harga HP-nya itu kalau dirupiahkan itu 17.600.000 rupiahan ya, sekitar itu harganya. Kalau dirupiahkan. Wow, selisihnya berapa juta? 8 juta. Lebih murah Korea ya. Sekarang harus hitung dulu kalau kalian beli di Korea itu harus pasti akan ada namanya pajak bea cukai ya, bea cukai IMEI. Kalau kalian kalau kalian tidak melaporkan IMEI kalian, pastinya HP kalian cuma terbatas di operator smartphone aja ya, yang lainnya nggak bisa ya. Ya, kalau kalian hitung sama pajaknya bea cukai itu untuk harga iPhone 13 Pro Max ini ya, jika dihitung sama pajak IMEI-nya itu 4.500.000 rupiah ya, sekitar itu. Jadi untuk pajaknya iPhone 13 Pro Max 256GB ini itu 4.500.000 rupiah sekitar itu. Nah, jadi kalau ditotalkan ya 17.620.000 rupiah ditambah 4,5 juta itu bisa ditotal sendiri berapa? 21 juta lebih ya. 17 tambah berapa tadi? 17.600 tambah 4,5 22 ya. Iya, 22 jutaan ya, hampir 22 jutaan ya. Nah, sekitar itu. Jadi pada akhirnya selisih berapa? Selisih 2 jutaan ya cuman ya. Selisih 2 jutaan, tapi minusnya HP di Korea itu SIM-nya cuma satu guys. Kalau kalian beli di Indonesia itu bisa double SIM itu ya. Itu untuk minusnya ya. Ya, sekarang yang kedua pertanyaannya adalah
kenapa sih beli yang 256 GB nggak yang 128 GB gitu ya, atau yang 512 GB atau 1 tera, kan ada 4 macam tuh ya. Karena aku ambil kemarin sebenarnya awalnya 128 ya. 128 itu harganya di Korea itu 1.330.000 won ya. Won ya nih ya. Ya kalikan 12 ya, tapi saya hitung sendiri. Sedangkan kalau di Korea di Korea. Sedangkan kalau yang 256 GB itu harganya 1.467.000 won. Jadi selisihnya cuma berapa? Selisihnya itu cuma 130.000 won ya. Terus kalau yang 512 GB itu selisihnya agak gede lagi ya. Itu selisihnya kalau nggak salah masih 400 sampai 500 ribuan ya. Ya. Apalagi yang 1 tera ya. Itu selisihnya juga agak lebih gede. Karena range-nya itu yang paling dekat itu 128 sama 256, jadi aku ambil yang 256 ya, yang lebih besar tapi nggak terlalu banyak pengeluarannya semacam itu. Jadi aku ambil yang 256 GB ya. Harganya 1467 won ya. Oh ya, HP ini itu kan belinya di aplikasi ya. Di aplikasi itu sama dengan di Apple Store ya, karena di aplikasi ini karena belinya HP satuan, maka belinya itu juga sama kayak beli di Apple Store ya. Kalau beli sama operator itu biasanya sudah bekerja sama dengan operatornya ya. Nah, di Apple Store itu harga resminya untuk iPhone 13 Pro Max 256 GB itu 1.630.000 won. Iya. Loh, kok lebih mahal ya? Kok bisa lebih murah gitu ya? Selisihnya banyak loh ya. Selisihnya itu 1 juta. Selisihnya itu 180.000 wonan ya. Iya. Kenapa? Iya, karena pada saat aku beli di aplikasi kayak Sibil Bondra atau 11 Force ya, 11 ST itu ya, atau di Kupang itu kita dapat promosi diskon kartu kredit ya. Kalian pakai kartu kredit apa ya? Karena aku punya kartu kredit, jadi aku dapat potongan itu 180.000 won ya, sekitar itu. Jadi lumayan, dari harga resminya di Apple Store itu 1630, aku tinggal cuman bayar 1467. Itu pun guys sudah dipotong ya, udah dapat potongan 160.000 won ya. Itu kalau dirupiahkan udah 2 juta rupiah ya. Itu aku bisa kredit lagi, dan kreditnya itu tanpa bunga, dan bisa milih jangka waktunya mulai dari 2 bulan sampai 2 tahun ya. Cuman kalau yang tanpa bunga itu sampai 8 bulan aja. Kalau yang sama bunga itu 8 bulan ke atas sampai 2 tahun semacam itu. Nah, di Apple Store itu sebenarnya juga bisa kredit tanpa bunga juga ya, sama. Cuman di Apple Store harganya tetap resmi tadi ya, 1630. Di Apple Store itu harga kredit sama harga cash itu juga sama ya, sama-sama 1630 tanpa bunga juga, semacam itu. Tapi karena di aplikasi lebih murah ya, karena ada diskon kartu kredit tadi ya, promosi ya, diskonnya itu kalau saya promosi 10%-an, jadi aku makanya ambil di lewat aplikasi ya. Walaupun kita masih tetap itu kalau beli di aplikasi ya, beneran nggak sih? Iya nggak sih, benar nggak sih? Nah semacam itu. Tapi ternyata alhamdulillah tidak. Jadi kemarin tuh aku order hari Sabtu ya, nyampenya itu Selasa guys. Jadi cuman butuh waktu 2 hari aja, karena Minggu gak usah dihitung, karena Minggu TKP tutup ya. Jadi cuman butuh 2 hari udah nyampe ya. Wah itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau beli di counter HP itu harganya berapa sih? Di counter HP biasa ya, counter HP swasta ya, yang bukan Apple Store ya, bukan online ya, itu harganya itu udah aku survei ya dari beberapa toko di Korea ya. Itu untuk iPhone 13 Pro Max yang 128 GB aja itu harganya 1.570.000 won ya, itu cash ya. Kalau kredit itu 1.590.000 won ya, mulai itu ya. Lalu ada yang lebih mahal lagi ya, sampai 1.700.000 itu kalau kredit ya. Nah makanya itu aku
ya pilih yang di aplikasi tentunya lah ya. Dan tidak itu pilihannya di aplikasi. Nah, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Kak kok bisa kredit sih ya di Korea itu di mana? Iya, untuk kredit di aplikasi itu kalian pertama syaratnya harus punya kartu kredit. Ya, kartu kredit bank yang resmi ya. Nah, untuk pemilik kartu kredit itu tidak semuanya juga bisa mengajukan kredit ya di Kupang ataupun di Sibil Bongga ini ya. Karena itu ada setiap kartu kredit punya limit tertentu ya. Aku limitnya itu 3 juta won per bulan ya. Temanku itu kemarin daftar tuh limitnya cuma 1 juta won. Nah, sedangkan harga HP ini itu 1467. Jadi kalau yang 1 juta won nggak bisa ya walaupun punya kartu kredit. Jadi harus punya limit yang di atas 1.467 itu. Nah, kalau masalah limit itu biasanya ditentukan sama histori transaksi kalian di bank ya. Yaitu urusannya sama bank kalian masing-masing ya. Itu sebenarnya bisa dinegosiasi sih ya untuk kenaikan limit itu ya. Tapi itu harus menghubungi pihak banknya juga ya. Karena juga itu disurvey juga dengan gimana nih historinya. Kalau kalian nggak ada tabungan, selalu aja keluar masuk uangnya gitu ya. Uangnya selalu keluar masuk ya di rekening Koreanya itu bisa 0. Itu kayaknya limitnya nggak akan mungkin sampai lebih dari itu ya, nggak bisa ya. Ya, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kok beli HP-nya aja, kenapa nggak line phone ya? Di Korea kan ada line phone itu ya, yang famous itu ya. Line phone itu kan artinya pembelian HP yang jadi satu sama kartunya, ya, SIM-nya ya, sama operatornya. Jadi udah ada kerjasama. Jadi ya, itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi HP sama internetnya itu jadi satu. Jadi nggak bisa beli internetnya aja atau HP-nya aja, namanya juga line phone semacam itu. Memang kelemahannya untuk pembeli HP sendiri ya, HP ini ya. Memang kelemahannya kalau kita beli HP-nya aja ya, atau istilahnya kalau di Korea itu 자급제 ya, 자급제, HP mandiri ya. Itu kita harus mikir kartunya di mana ya, kartunya kan kita nggak ada di situ, kita harus beli kartunya. Entah kita itu pakai kartu prepaid prabayar atau yang postpaid yang pasca bayar ya. Yang prepaid pun jatuhnya kalau yang mau cepat internetnya itu masih 36.000 wonan ke atas ya. Kalau yang cepat ya, kalau yang Lola ya yang lama. Yang lama itu kita bisanya milih postpaid ya. Kalau postpaid yang pasca bayar itu ada yang mulai 11.000 won itu ada ya. Tapi ya internetnya lemot ya, masih 3G di bawah ya. Tapi kalau yang mau yang 4G itu pasti udah budgetnya agak lebih ya. Ini semacam itu. Tapi enaknya kan kalau kita beli mandiri itu kita nggak mikir kontrak ya. Nah, di kontrak di line phone itu kan ada yang namanya penalti. Kita harus memakai itu minimal untuk internetnya 6 bulan dari kontraknya 2 tahun ya. Sedangkan kalau kita prepaid itu kita ada ikatan bulanannya. Kalau postpaid itu memang ada, tapi penaltinya nggak ada ya. Kalau kita beli kartunya saja yang pasca bayar itu memang kontrak 6 bulan, tapi nggak ada penaltinya. Kalau line phone 6 bulan itu pasti ada penaltinya, nggak mungkin 0 ya. Iya. Itu. Nah, untuk penjelasannya pembelian HP secara line phone di Korea itu banyak bahasa ya. Banyak bahasa untuk line phone ini ya. Detail-detailnya akan aku bahas di video berikutnya ya. Di situ bagaimana bahasa-bahasa line phone ya yang harus kalian wajib pahami semacam itu. Oke, berikut informasi mengenai pembelian iPhone 13 Pro Max aku ya. Yang saat ini sedang kalian lihat ini adalah hasil dari kamera depan iPhone 13 Pro Max 256GB ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk nonton ya. Waiting, 안녕하세요. Apalagi ya, susu ya. Dan Maldiharin sama Yogem ya, udah 40 ya. Ya, jangan lupa di like, di subscribe. Muhammad Nur Polis.